Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil olah data yang telah saya buat dengan uji SPSS dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Etos Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Hakaston. Pada tabel ini yaitu tabulasi data di mana X1 yaitu motivasi kerja, X2 etos kerja, dan variabel Y yaitu kinerja karyawan. Data yang digunakan yaitu NIM masing-masing mahasiswa dengan NIM saya 2261201016, maka digunakan dua angka terakhir yaitu 1 untuk variabel X1 dan 6 untuk variabel X2. Pada tabel ini diuji validitas dengan hubungan antar variabel dikatakan valid apabila nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Yang kedua, motivasi kerja terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai 0,258, maka dapat disimpulkan bahwa 0,258 lebih besar dari 0,05. Maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, belum bisa dikatakan valid. Yang ketiga yaitu etos kerja terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai 0,198, maka disimpulkan bahwa 0,198 lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel etos kerja dengan kinerja karyawan. Oleh karena itu, belum bisa dikatakan valid. Uji selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Pada tabel tersebut, sudah tertera hasil dari uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen atau kuesioner menghasilkan data yang konsisten dan stabil apabila digunakan berulang kali. Berdasarkan data yang telah diuji, maka didapatkan nilai Cronbach alpha sama dengan 0,193 dengan jumlah item yang diuji sebanyak 3 variabel. Berdasarkan hasil tersebut, maka data ini dikatakan tidak reliable karena hasil Cronbach alpha-nya yaitu 0,193 atau lebih kecil dari 0,6. Uji selanjutnya yaitu uji asumsi klasik atau uji normalitas. Keterangannya, jenis uji yang digunakan yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Data yang diuji yaitu residual tak terstandarisasi dengan jumlah sampel sama dengan 40. Rata-rata residualnya yaitu 0,00, standar deviasi residual 0,5953, dengan nilai statistik Kolmogorov-Smirnov 0,150, yang bersignifikansi 0,024 dan batas bawah signifikansi sebenarnya yaitu 0,019. Pedoman umum yang digunakan yaitu jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka data residual berdistribusi normal. Lalu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data residual tidak berdistribusi normal. Pada data hasil uji normalitas di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,024 lebih kecil daripada 0,05, maka data di atas yang telah diuji tidak berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya yaitu ada uji multikolinearitas. Yang pertama, multikolinearitas diuji melalui nilai tolerance dan VIV atau Variance Inflation Factor. X1 dan X2 memiliki nilai toleransi 0,991 dan VIV 1,009. Pada data yang telah diuji tersebut menunjukkan bahwa nilai toleransi 0,991 dan nilai VIV 1,009 lebih kecil daripada 10, maka tidak terjadi adanya multikolinearitas. Aturan umum yang digunakan yang pertama, apabila nilai toleransi lebih kecil dari 0,10 atau VIV lebih besar daripada 10, mengindikasikan adanya multikolinearitas yang tinggi. Yang kedua, apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,10 atau lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas dalam model ini. Yang kedua, signifikansi. Nilai signifikansi menunjukkan apakah variabel independen X berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Di mana X1 dengan signifikansi 0,203 tidak signifikan karena lebih besar daripada 0,05. Untuk variabel X2 bersignifikansi 0,159 tidak signifikan karena lebih besar daripada 0,05.
Dapat disimpulkan bahwa kedua variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Yang ketiga, koefisien regresi. Koefisien menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan konstan 2,107, nilai Y dan X1 dan X2 sama dengan 0. X1 sama dengan 0,157, yaitu setiap kenaikan 1 unit pada X1 akan meningkatkan Y sebesar 0,157 jika X2 konstan. Yang X2 sama dengan 0,152, setiap kenaikan unit pada X2 akan meningkatkan unit Y sebesar 0,152 jika X1-nya konstan. Keempat, yaitu kesimpulan, model regresi tidak mengalami multikolinearitas dan variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Yang selanjutnya yaitu uji heterokedasitas. Uji heterokedasitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual atau error pada setiap nilai variabel independen yang diuji. Pedoman umum yang digunakan yaitu apabila jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka tidak terjadi heterokedasitas. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka terjadi heterokedasitas. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan pada setiap variabel, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel motivasi kerja X1 yaitu 0,271 dan nilai variabel etos kerja X2 yaitu 0,638. Karena hasil nilai yang diperoleh lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedasitas dalam model regresi ini sehingga memenuhi asumsi klasik. Selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas dapat dikatakan linier jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Nilai signifikansi pada X1 dengan hasil 0,04 dan nilai signifikansi untuk X2 yaitu 0,383. Artinya, X1 hubungan motivasi kerja dan kinerja karyawan dikatakan linier karena nilai signifikansinya 0,04 dan X2 hubungan etos kerja dan kinerja karyawan dikatakan linier karena nilai signifikansinya 0,383 lebih besar daripada 0,05 sehingga X1 dan X2 memenuhi asumsi linearitas. Uji selanjutnya yaitu ada uji T. Yang pertama, hipotesis statistik. H0, motivasi kerja dan etos kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. HA, motivasi kerja dan etos kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, H0 diterima apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel atau signifikansi lebih besar daripada 0,05. H0 ditolak apabila T hitung lebih besar dari T tabel atau signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Dengan sampel sebanyak 40, T tabel sama dengan alpha dibagi 2, N dikurang 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 atau 40 dikurang 2 mendapatkan hasil 0,025 dengan hasil sampel 38 sama dengan 2,024. Didapat T hitung X1 yaitu 1,296 dan T hitung X2 yaitu 1,438. Selanjutnya X1 sama dengan 1,296 lebih kecil dari 2,024. X2 sama dengan 1,438 lebih kecil daripada 2,024. Berdasarkan hasil uji T di atas, H0 diterima. Dengan demikian motivasi kerja dan etos kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu ada uji T. Pedoman umum yang digunakan apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka model regresi dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan atau diterima. Yang kedua, apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka model regresi tidak terdapat pengaruh yang signifikan atau ditolak. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, uji F menjelaskan apakah adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel dependen Y. Dari hasil uji yang telah dilakukan memperoleh hasil F hitung yaitu 1,711 dengan tingkat signifikasi 0,195 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja dan etos kerja secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada uji koefisien regresi. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
Kesimpulannya, nilai signifikansi 0,004 lebih kecil daripada 0,05. Nilai T hitung X1 yaitu 1,296 dan T hitung untuk X2 yaitu 1,438. Yang selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Pada tabel di atas menunjukkan nilai R-square dengan 0,08 atau 8,5% didapatkan dari 0,085 kali 100 diubah dalam bentuk persen. Maka dari tabel di atas nilai R-square menunjukkan bahwa motivasi kerja dan etos kerja dapat menjelaskan kinerja karyawan sebesar 8,5% atau dikatakan sangat lemah dalam menjelaskan atau memberi pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan sisa 91,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penelitian yang dilakukan. Didapat R sama dengan 0,291 yaitu korelasi antara X dan Y adalah kuat. R square sama dengan 0,08 di mana 8,5% adalah seberapa besar variabel X menjelaskan variabel Y. Adjust R square sama dengan 0,035 apabila menggunakan lebih dari satu variabel bebas maka digunakan adjust R square. Standard error of the estimate sama dengan 0,6111 yaitu digunakan untuk memprediksi kesalahan dalam memprediksi variabel Y. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.